Say the word and there is light. Say the word and their bones rise. Every star and hangs on your voice. For your word never returns void. Salam semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah pada hari ini. Nggak terasa kita sudah masuk di hari Minggu pertama di bulan Oktober. Di bulan September kemarin gereja kita membahas tema tentang Encounters God. Dan di bulan Oktober ini kita membahas tema tentang The Month of Overcoming. Artinya bulan penuh kemenangan. Kita ini adalah orang-orang yang menang dalam Kristus, tetapi kita berharap sebagai pemimpin dan sebagai gembala tempat ini melihat jemaat mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Kristus. Selamat menikmati ibadah pada hari ini. Hi there, Sydney Bali. Great to have you with us today. Happy Sunday. And this month, it's a new month. It's already October. And this month, our theme is going to be the month of overcoming. And we are going to learn how to overcome in Christ Jesus. It's going to be a great time together. So get ready to praise the Lord, to hear the word and be encouraged. Halo saudara, nggak terasa sudah 7 bulan kita beribadah di rumah. Saya percaya bahwa saudara tetap semangat mengikuti ibadah online di rumah. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Seperti biasa, untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau melalui link, Dana ataupun OVO. Atau saudara dapat mengirimkan secara cash langsung ke gereja, dan apabila ingin mengirimkan secara cash, silakan hubungi Ibu Kade. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk saudara yang setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Itu sangat membantu pelayanan gereja kita. Dan kami tetap memotivasi saudara untuk tetap doa puasa setiap hari Selasa. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi tim doa kami di nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian jangan lupa bagi anak-anak muda untuk mengikuti Unlimited Youth setiap hari Jumat pukul 7.30. Dan untuk info selengkapnya silakan hubungi saudara Meni dengan nomor yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Who breaks the power of sin and darkness?
the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace.
Shalom semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali bersama kami di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita sudah berada di dalam hari Minggu pertama di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini tema kita adalah Month of Overcoming, bulan yang penuh kemenangan, Bapak dan Ibu, bagi kita semua. Sebagai orang-orang percaya dan pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, posisi kita dianugerahkan oleh Kristus, kita sudah menang. Tetapi kami sebagai pemimpin, saya pribadi kepingin memotivasi ya kepada kita semua agar kita menjadi menang. Ya, overcoming ya artinya kita menang atas segala sesuatu, atas segala hal yang berada di dalam diri kita, yang berada di sekitar kita, supaya kita bisa fokus kepada Kristus Yesus. Seringkali kehidupan kita ini teralihkan, ya. Seringkali hal-hal yang dari Tuhan dalam hidup kita dirampok, sehingga kemenangan dari Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita seolah-olah menjadi hilang. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita bisa menang, ya? Tadi saya sebutkan bahwa kita adalah secara anugerah kita menang. Bagaimana kita bisa tetap berada di dalam posisi menang? Caranya adalah fokus, ya. Stay fokus, tetap fokus. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah stay fokus, tetap fokus kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Dan saya juga akan membagi menjadi 2 bagian khotbah ini. Jadi hari ini adalah stay fokus bagian yang pertama, dan hari Minggu yang mendatang saya akan berbagi stay fokus part yang kedua. Untuk memulai khotbah saya pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan berdoa, Bapak dan Ibu. Teks yang akan kita baca pada hari ini adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di surga, hamba-Mu bersyukur dan kami semua bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau dan belajar firman-Mu agar kami menjadi orang-orang kuat, menjadi orang-orang fokus, menjadi orang-orang menang. Karena posisi kami sudah menang di dalam Engkau. Urapi kami semua sehingga firman-Mu boleh memberikan makanan, memberikan nutrisi kepada manusia batiniah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teks pada hari ini seperti saya katakan tadi adalah dari Filipi. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Filipi, ya. Paulus menyaksikan, Paulus bersaksi tentang dirinya. Paulus tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, dan Paulus tidak menjadikan orang lain sebagai ukuran untuk sebuah keberhasilan di dalam pelayanan. Tetapi Paulus sendiri menyaksikan bahwa dia ini terobsesi. Paulus ini sangat memberikan fokus, ya, terlepas dari segala hal yang dia alami. Dia pernah dianiaya, dia pernah menderita, dia pernah di dalam penjara. Bahkan pada waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia berada di dalam penjara. Kita bisa melihat bagaimana Paulus tidak teralihkan, tidak terdistraksi. Dia fokus kepada Yesus yang adalah pengharapannya, yang adalah keyakinannya, yang adalah dasar daripada pendiriannya untuk mengejar, untuk berlari menuju kepada panggilan surgawi, Bapak dan Ibu. Dan saya percaya pada hari ini kita semua diingatkan, ya, sebagai penerima, sebagai pendengar dari pesan Paulus ini. Ada sebuah indikasi dari pesan Paulus ini bahwa, ya, Paulus tidak mengizinkan situasi apapun juga, keadaan apapun juga di dalam dirinya, di sekitar dia, mengalihkan, mengambil alih, merampas, ya,
segala hal dari fokus dia kepada Yesus Kristus. Bagi Paulus, Yesus adalah segala-galanya. Dia pernah berkata, ya, mati adalah untung, hidup adalah bagi Kristus. Bagi Paulus, Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Dia begitu mengidolakan, dia begitu gandrung kepada Yesus. Itulah fokus dia. Bahkan dia berkata di ayat sebelumnya bahwa segala hal yang ada di belakang dia itu dia anggap sampah. Ya. Segala hal yang menurut manusia dia bisa banggakan, dia anggap sampah oleh karena pengenalannya kepada Kristus Yesus, Bapak Ibu. Jadi saya motivasi bagaimana caranya kita bisa menang, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari kita sebagai suami istri, sebagai pribadi, sebagai orang muda, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pengusaha. Bagaimana kita bisa menang? Kita jangan izinkan, jangan biarkan perkara-perkara, situasi, keadaan sulit, ya, keadaan yang semakin mendesak ini untuk mengalihkan fokus kita kepada Yesus. Stay fokus, itulah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Dan saya mau berbagi 2 poin dari pembagian ayat firman Tuhan pada hari ini yang berasal dari pesan Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa ada 2 hal. Yang pertama yaitu kita di dalam ayat yang ke-13 tadi, melupakan apa yang ada di belakangku, forgetting those things which are behind. Melupakan semua hal yang di belakang, artinya segala perkara yang menggandoli, yang membebani, yang membuat kita pelan, slowing us down untuk mengejar tujuan, untuk fokus, itu kita tanggalkan. Baik itu kepahitan masa lalu, baik itu pengalaman buruk masa lalu, baik itu perkataan-perkataan yang negatif yang menjatuhkan saudara, baik situasi keadaan apapun, juga perekonomian. Saya tidak tahu apa halangan-halangan itu, apa hal-hal yang boleh, yang bisa, yang berpotensi menghalangi. Tanggalkan semua itu. Sama seperti seorang pelari, ya, yang turnamen internasional. Seorang pelari, dia tidak bisa membawa beban apa-apa di dalam dirinya untuk dia boleh memperoleh kemenangan, ya. Bahkan baju aja tidak boleh ada di dalam tubuhnya. Tidak mungkin dan seorang pelari bisa menang dia sambil membawa makanan, ya, sambil berlari bawa makanan donat Jeko, atau membawa minuman chat time, atau memikirkan hal-hal yang barusan dia lewati. Di mana dompetku, bagaimana rumah tadi sudah terkunci belum? Tidak bisa. Semua pikiran-pikiran yang destruktif itu perlu ditanggalkan. Nah, contoh, kalau kita kepahitan, cara menanggalkannya adalah kita mengampuni, Bapak dan Ibu, ya. Kalau ada pikiran-pikiran negatif yang menggandoli kita, kita tanggalkan. Bagaimana caranya? Kita gantikan dengan pesan Kristus, dengan firman Tuhan, dengan kasih Kristus, Bapak Ibu. Jadi yang pertama dari stay fokus, ya, supaya kita bisa menang adalah kita melakukan, yaitu melupakan apapun juga, ya, yang ada di belakang kita. Kita tanggalkan itu. Seringkali dalam hidup kita ini masa lalu itu bisa berpotensi, ya, hari-hari yang sudah kita lewati bisa berpotensi, bisa menjadi bahan, bisa menjadi hal-hal yang menghalangi kita. Kita tanggalkan itu supaya kita stay fokus, supaya bisa kita menang, dan kita jangan diambil alih, jangan kita distraksi, ya, jangan kita ini dirampok oleh perkara-perkara yang tidak penting, oleh perkara-perkara yang tidak perlu, sehingga kita tidak mengalami apa yang namanya janji Tuhan. Kita tidak bisa mengalami apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Ya, saya berharap stay fokus, ya, kita menjadi orang-orang yang menang atas hal-hal di dalam diri kita dan juga hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Poin yang kedua yang mau saya bagikan dari pesan Paulus dari jemaat di Filipina adalah berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Press toward the goal which is call of God in Christ Jesus. Ya. Apa tujuan hidup saudara? Ya, kita mungkin memiliki banyak tujuan-tujuan, banyak goal-goal, banyak angan-angan, banyak cita-cita. Itu semuanya baik.
itu semuanya harus berkorelasi, harus sejajar dengan tujuan yang sesungguhnya, yaitu panggilan surgawi. Jadi bagi Paulus, ya, dia memfokuskan perhatiannya kepada hal-hal yang berasal dari surga, kepada janji Kristus, kepada pengharapan Kristus, kepada kasih Kristus, kepada salib, kepada panggilan untuk melayani, kepada karya yang besar, kepada kasih Kristus. Itulah yang menjadi fokus daripada Paulus, sehingga hal-hal yang lain yang mengambil alih dia bisa tanggalkan. Jadi bagaimana kita berlari, kita mengejar, kita harus pressing on kepada suatu panggilan itu, Bapak dan Ibu. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Bapa. Tujuan kita adalah untuk memuliakan Bapa, untuk memuliakan Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini salib itu menjadi aksesoris yang indah bagi saudara, kita harus refokus kembali. Salib itu adalah suatu gambaran pengorbanan Kristus. Ya, salib itu adalah suatu anugerah bagi kita, di mana di dalamnya ada anugerah, ya, ada pengorbanan, ada karya agung. Itu harus menjadi fokus kita. Jangan sampai salib itu menjadi aksesoris yang indah seperti orang-orang lakukan. Kalau saudara terjebak di dalam arti atau makna salib dalam artian aksesoris yang indah-indah, yang membuat saudara manja, yang membuat saudara lumpuh, yang membuat saudara kerdil, yang membuat saudara ini tidak bertumbuh dan tanggalkan semua itu, kembali kepada salib yang sesungguhnya. Jadi berlarilah, kejarlah tujuan, yaitu panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh menjadi saksi bagi orang lain. Bagi Paulus, kembali saya katakan, dia berpesan bahwa bagi dia mengarahkan pikirannya ke depan, menanggalkan semua di belakangnya. Dia mengejar, berlari kepada tujuan itu. Mana tujuan itu? Adalah panggilan surgawi. Jadi pada hari ini kita diingatkan, mari kita tanggalkan semua yang ada di belakang kita, yang berpotensi malang kita, dan kejarlah terus, berlari-lari seperti seorang olahragawan yang berlari itu. Untuk mengejar apa? Tujuan. Ya, tujuan kita adalah bukan tujuan jasmani, tetapi tujuan surgawi, Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Saya berharap kita semua hari ini diberkati. Ini adalah Stay Focus Part 1, bagian yang pertama. Dan saya rindu bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin saudara sudah mendengar tentang Yesus, atau mungkin saudara mengerti atau paham, tetapi belum mengalami kasih Kristus seperti Rasul Paulus. Walaupun ada dalam penjara, dia tidak peduli. Bagi dia Kristus segala-galanya. Saya mau berdoa buat saudara pada hari ini. Dan bagi saudara yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan seperti apa yang terjadi hari-hari, jangan biarkan itu menjadi penghalang kita untuk fokus, stay fokus kepada Yesus. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bagi saudara yang mau rindu menyambut, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari inilah hari saudara, hari perkenanan Tuhan. Saya berdoa saudara, tundukkan kepala dan taruh tangan di dada. Saya akan berdoa biar Tuhan hadir menjangkau saudara. Saya akan berdoa. Bapa yang bertata di surga, Engkau melihat tangan-tangannya yang taruh di dada, dimanapun mereka berada. Engkau adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Yesus Kristus yang Paulus maksudkan, yang kami beritakan pada hari ini. Biarlah Engkau boleh datang menghampiri mereka yang merindukan Engkau. Dan mereka berdoa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima penebusan, menerima karya salib, menerima pengampunan, sehingga memperoleh keselamatan kekal dari Engkau. Apabila Bapak Ibu sudah berdoa dalam hati menerima Yesus, Bapak Ibu Saudara sedang lahir baru. Dan saat ini saya menganjurkan Bapak Ibu untuk mencari gereja, mencari orang-orang yang mumpuni, yang bisa memimpin saudara untuk bertumbuh. Saudara nggak bisa bertumbuh sendiri. Oke. Dan saya akan lanjutkan berdoa buat jemaat semua, buat Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, berada di mana saudara sedang beribadah online. Tundukkan kepala. Kalau ada yang sakit, tumpangan tangan di tempat yang sakit. Kalau ada yang kesulitan, tekanan seperti Paulus katakan, jangan itu menjadikan rintangan untuk bertumbuh. Stay fokus pada Yesus. Saya akan berdoa buat saudara.
Tundukkan kepala dan saya berdoa. Bapa yang berada di surga, Engkau melihat setiap hati yang rindu, setiap roh yang teriak kepada Engkau, setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah kami boleh stay fokus, biarlah kami tetap fokus kepada Kristus, terlepas Bapa dari segala hal yang kami hadapi, yang kami lewati, karena hidup kami sementara. Hamba berdoa biarlah Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka, melimpahkan anugerah kepada mereka, dimanapun mereka berada. Engkau puaskan mereka sehingga mereka boleh terus ikut Engkau dan fokus kepada Engkau, dan menjadi orang-orang yang menang atas segala hal yang berada di dalam diri dan ada sekitar mereka masing-masing. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dari Tuhan boleh mengalir, boleh melimpah, boleh memenuhi Bapak Ibu semua yang sedang berdoa di tempat masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menerima berkat lebih luar biasa lagi dalam perjamuan kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami akan menikmati perjamuan pada hari ini. Makan roti dan minum anggur seperti yang Kau perintahkan untuk mengingat kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terima berkat-Mu pada saat ini. Biarlah kami diingatkan bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi adalah milik Engkau. Dan hidup ini adalah anugerah dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu, silakan persiapkan roti dan anggur atau media yang lain yang Bapak Ibu di rumah miliki. Dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam suasana menyembah. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-26 mulai dari ayat yang ke-26 tentang perjamuan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Kita siapkan hati dan kita berdoa, kita terima tubuh Tuhan Yesus pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus, untuk mengingat tubuh Yesus telah diberikan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat cawan di tangan kanan. Saya akan bacakan ayat yang ke-27 dari pasal 26 tadi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita terima berkat Tuhan Yesus di dalam perjamuan ini melalui minum anggur ini, pengampunan dosa. Dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan, dan kita sudah disembuhkan. Mari kita terima setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kita dalam perjamuan ini. Kita berdoa dan kita minum anggur ini untuk mengingat darah Kristus sudah tertumpah bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala hal yang baik, yang mulia, yang luar biasa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Khususnya pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa Kristus telah mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali bagi kami karena begitu besar kasih bagi kami. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Sejenak kita akan berdoa syafaat. Ada 4 poin yang akan kita doakan pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk Bali dan kota Denpasar. Kiranya kasus COVID di Bali, kiranya Tuhan
ikut campur tangan di dalamnya. Dan yang keempat adalah kita berdoa untuk seluruh jemaat dan juga berdoa untuk gembala dan juga elders di Citri Church Bali. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kita juga akan berdoa untuk teman-teman dan juga ada beberapa jemaat yang sakit. Baik, saya akan memimpin doa syafaat kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan terima kasih juga Tuhan, ibadah online kami sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini semuanya atas kasih dan karunia Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya kasih setia Tuhan terus curahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami sangat mencintai bangsa ini Bapa, dan kiranya Tuhan juga mencintai bangsa dan negara kami seperti bangsa Israel yang Kau cintai. Biarlah kiranya dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari kampung-kampung, dari lembah-lembah, dari sungai-sungai, dari gunung-gunung, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di bumi Indonesia. Bapa, kiranya Engkau terus yang memberkati bangsa dan negara kami, dan juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Kiranya kasih setia Tuhan, hikmat yang terbaik dari Tuhan Engkau nyatakan untuk mereka Bapa, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini melanda bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Kami memberkati pulau dan kota ini karena kami tahu pulau dan kota ini sudah begitu sangat memberkati kami. Saatnya kami memberkati kota dan pulau ini. Kiranya kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, situasi COVID-19 yang terjadi di Bali saat ini zona merah ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami meminta permohonan Tuhan, kiranya Tuhan yang berkuasa, kiranya Tuhan yang mengendalikan ini semuanya Tuhan Yesus. Kami juga membawa pemimpin pulau dan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, hikmat yang terbaik seperti Raja Salomo Engkau nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Citri Church Bali dan juga untuk setiap pemirsa yang mendengarkan doa ini. Kami berdoa untuk mereka, kiranya kasih setia Tuhan terus tambahkan dalam hidup mereka ya Bapa. Mungkin ada yang saat ini Tuhan terkena dampak daripada COVID-19. Bisa jadi ada yang dari mereka di PHK, ada yang dirumahkan, income mereka berkurang. Tuhan Yesus yang baik, kami meminta permohonan daripada Tuhan. Kami bermohon kepada Engkau, kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan dalam setiap penyelesaian masalah-masalah kami. Dan jika ada yang terkena PHK ataupun dirumahkan Tuhan, kiranya Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik. Mungkin income kami berkurang Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kami semuanya. Kami juga berdoa untuk yang jemaat yang sakit Tuhan Yesus, kiranya kesembuhan dari Tuhan yang akan menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, melalui minuman, dan juga melalui tenaga dokter yang saat ini mereka gunakan. Semuanya itu mendukung proses kesembuhan mereka. Kami menyerahkan yang sakit ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pastor Wayan dan juga Pastor Gail bersama keluarga mereka. Kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, pelayanan mereka, semuanya Tuhan buat berhasil. Kami memberkati mereka ya Bapa. Hikmat yang terbaik, pengurapan yang baru Tuhan nyatakan untuk gembala kami. Kami juga berdoa untuk tim kepenatuan di Gereja Citri Church Bali,
elders kami ya Bapa. Kami berdoa kasih setia Tuhan terus memberkati pelayanan kami dan memberkati setiap keluarga-keluarga elders kami di City Church Bali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami membawa setiap doa-doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita ucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tundukkan kepala dan saya berdoa buat kita semua. Bapa yang bertata di surga, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Engkau atas kehadiran-Mu, atas kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau Allah Tuhan kami, Bapa kami yang baik, Gembala kami yang baik, Engkau boleh melimpahkan berkat-Mu kepada kami semua. Jemaat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, kekayaan, kemurahan, kelimpahan, kebaikan, kesembuhan, damai sejahtera dilimpahkannya kepadamu, dicurahkannya kepadamu. Biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub tercurah kepadamu. Biarlah Yesus yang adalah gembalamu boleh mengarahkan wajahnya kepadamu dan tersenyum, memberikan engkau damai sejahtera dan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan. Sepanjang minggu ini kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah itu biar nama Tuhan dipermuliakan. Doakan orang sakit, tolong mereka butuh pertolongan, beritakan kabar baik, biar Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara semua yang sudah dengan setia dan penuh konsentrasi beribadah bersama kami. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya berterima kasih bahwa kita sudah diperlengkapi untuk boleh memasuki sepanjang minggu ini. Thanks for joining us today. It's been great to have you with us. Thank you, Pastor Ryan, for a great word. That was very encouraging, and we're going to go forward. We're going to become overcomers in Christ. So have a great week. Look after yourself. We're praying for you. We miss you, and we love you. Bye.